naik kejedut, turun, naik lagi kejedut, turun lagi. Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Sedikit mereview dari jajan sore kita kemarin ya, itu adalah MSKY. Jadi kita MSKY udah jadi jajan sore selama 2 hari. Hari ini MSKY bisa sampai masih memberikan kita rezeki ya sampai dengan 5%-an. Dan juga menu pagi kita yaitu adalah BSML dan SDMU. Nah, ini cukup luar biasa ya karena BSML masih kuat dan juga SDMU juga sempat sampai 15%-an walaupun di closing juga dibanting juga ya. Tapi kita bisa manfaatkan momen di IHSG merah-merah seperti ini, kita masih dikasih rezeki. Dan saya juga membagikan screening saham ya, ini buat kawan-kawan di keluarga Oke Saham, supaya kawan-kawan keluarga Oke Saham tuh bisa lebih smart ya dalam memilih saham. Dan ini adalah screening saham-saham yang sedang diakumulasi. Dan salah satunya adalah MITI. Nah, ini MITI saya sudah membagikan dari tadi pagi loh, MITI. MITI ada akumulasi dan hari ini dia arah. Nah, cukup luar biasa ya. Dan juga di sini ada termasuk BSML, masuk juga SMMT juga cukup luar biasa ya hari ini. BCAP juga cukup luar biasa. Dan hari ini kita juga sempat beli laba. Nah, laba ini kita beli di harga 156 sampai dengan 157. TP lebih dari 160 dan alhamdulillah ya ini closing laba ini bisa naik ke harga 162. Dan nanti kita akan review ya. Dan hari ini saya akan mereview beberapa saham ya. Ini tadi sudah saya tanyakan kepada kawan-kawan di Sobat Oke Saham dan juga ada titipan dari kawan-kawan member Oke Saham. Dan yang pertama saya akan mereview saham dari BBRI. Nah, BBRI ini ada isunya ya. Ini tadi ada yang bertanya, "Pak, BBRI ini ada isu mau buyback sebesar 3 triliun, tapi kenapa sahamnya masih ambles?" Dan di sini ya kita bakal melihat bahwa BBRI punya support di harga 4050. Nah, ini kita bisa pastikan ya, ini supportnya ada di 04050. Tetapi hari ini BBRI sempat jebol di 04050 menguji harga psikologis di harga 4000. Nah, ini bisa jadikan harga psikologis ini sebagai support kuat. Kenapa? Kalau seandainya BBRI turun lagi di harga 3990, turun 1 tik atau 110 poin dari harganya, dari harga 4000 itu sudah main di harga 3000-an. Jadi psikologis orang-orang yang punya harga BBRI pasti bakal berubah ya. Dan terbukti setelah di harga 4000, tiba-tiba ketika mendekati closing tadi ada yang HK besar. Nah, kenapa saya ngomong ada yang HK besar? Mendekati closing di kisaran sesi 2. Nah, di sesi 2 ini ada candle besar ya di sini di chart 5 menitan. Dari harga 4020-an lalu dihantam, diangkat sampai dengan harga 4070. Dengan volume cukup lumayan ya mendekati closing tadi. Dan juga yang menjadi perhatian saya adalah BBRI sudah kembali ke area. BBRI sudah kembali di atas MA50 di chart 5 menit. Nah, ini cukup menarik nih buat kawan-kawan yang suka main pendek. Biasanya kalau saya ya cari sahamnya yang masih berada di atas MA50 di chart 5 menit. Nah, ini sudah kembali di atas ini, berarti besok kita bisa masukkan watchlist BBRI. Dan selanjutnya kita akan mereview saham dari JPFA. Ini adalah salah satu pertanyaan dari kawan Sobat Oke Saham ya. Nah, ini JPFA ini kalau kita perhatikan ini membentuk double top. Nah, kenapa saya ngomong double top? Top pertama dan ini adalah top kedua. Ini kalau seandainya nih, ini ya kalau ini adalah pola pembalikan arah, jadi dari uptrend menuju downtrend. Nah, ini ya, naik kejedut, turun, naik lagi kejedut, turun lagi. Dan ini cukup rawan menurut saya sih. Kenapa? Harganya turun kembali di bawah MA5 dan juga ini kita bisa melihat ya, support kuat ini menurut saya ya, kalau kita melihat dari chart seperti ini support kuatnya ada di harga 1670. Kalau seandainya jebol nih 1670, closingnya di bawah 1670, berarti pola ini sudah terbentuk ya, pola double top. Nah, ini naik kejedut, turun, naik lagi, turun lagi. Ini dia dijebol, dia bakal turun ke bawah. Nah, ini hati-hati buat kawan-kawan yang punya Java. Selanjutnya saya akan mereview saham dari laba. Nah, ini kita sempat masuk laba di harga 156 dan juga hari ini closing di harga 162. Cukup menarik menurut saya, walaupun kalau kita melihat di sini memang laba dalam keadaan sideways. Masih menjadi momok yang cukup
kuat ya dari laba, yaitu resistennya adalah di harga tertinggi hari ini di harga 168. Berarti besok target kita adalah di harga 166 sampai dengan 167. Itu TP1. Kalau seandainya masih ditembus lagi oleh laba, target selanjutnya adalah ke harga 180. Itu ya buat kawan-kawan. Dengan hari ini ada volume cukup luar biasa, menurut saya sih saya masih optimis laba bisa jebol di harga 168. Nah, kalau kita melihat dari chart 5 menitannya ya, masih kuat ya untuk laba. Dia masih bertahan di atas MA50 di chart 5 menit dan juga closingnya juga sempat di HK ya. Nah, ini cukup bagus buat kita pantau laba untuk besok. Dan kita lihat bantuan buat Oke Saham ya untuk melihat akumulasi di laba. Nah, ini kita lihatkan bahwa dan di sini terlihat memang sudah terjadi, memang sedang dalam keadaan sideways, tapi laba cukup menarik ya sidewaysnya dengan akumulasi. Jadi di sini ada penghuninya dari laba. Kalau seandainya harga 168 dijebol, target selanjutnya adalah 180. Itu bisa dijebol target selanjutnya di atas 200-an ya. Nanti bisa kita update kembali untuk target di laba. Selanjutnya saya akan mereview saham dari Elmas. Nah, Elmas ini kalau kita perhatikan, ini dia hari ini turun cukup lumayan dengan tadi di closing ada yang buangan cukup luar biasa ya. Harganya masih di bawah MA5, jadi menandakan bahwa agak masih hati-hati ya untuk saham Elmas ini. Dan kalau saya perpanjang seperti ini, Elmas ini seperti ini menurut saya ya. Elmas ini membentuk seperti head and shoulder ya. Ini adalah bahunya, kepalanya, dan ini adalah bahunya kembali. Nah, ini menurut saya loh. Jadi kawan-kawan harus hati-hati saham di Elmas ini. Dengan support yang saya buatkan dari trendline ini ada di kisaran harga 90. Menurut saya kalau Elmas jebol dari harga 90 atau harga psikologis di harga 90, menurut saya sih kawan-kawan harus segera keluar ya, karena takutnya nanti akan dibawa ke bawah 80-an lagi. Nah, kita bisa melihat dari chart 5 menitannya. Nah, ini chart 5 menitannya jelas ya, tadi sempat mau mendekati closing, sempat ada di harga kuning di harga 94, tapi tiba-tiba ketika closing langsung tiba-tiba turun ke harga 91. Jadi sempat ada buangan cukup lumayan ya dari Elmas. Selanjutnya saya akan mereview salah satu saham dari permintaan Sobat Oke Saham ya, yaitu adalah True. Nah, True ini hari ini agak sedikit kurang bagus. Nah, kenapa saya ngasih tahu agak kurang bagus di closing? Kalau kita melihat dari bentuk 3 candle ini adalah candle pembalikan arah. Nah, ini agak hati-hati ya, karena hari ini candle pembalikan arah dari candle hijau lalu membentuk doji ya, seperti doji, lalu hari ini closing malah di ARB. Walaupun ARB-nya tanpa volume, saya kasih tahu ini volumenya tanpa volume, tapi kita harus hati-hati di saham True karena harganya juga sudah turun kembali di bawah MA5. Jadi agak sedikit kurang nyaman sih menurut saya sih kalau True ini. Tapi kita bisa perhatikan kalau melihat dari chart ini ada support. Nah, supportnya ada di harga 118. Itu adalah support terdekat. Nah, kalau seandainya jebol ya udah. Kawan-kawan jangan pikir panjang, keluar dulu deh dari True. Semoga aja besok bisa kembali naik ya di saham True. Kenapa? 3 harian ini walaupun sahamnya lagi dalam keadaan turun, tapi ada terlihat bahwa akumulasi di sini ya. Di atas ini masih ada terlihat akumulasi. Nanti kita lihat, kita bedah kembali ketika broker summary-nya sudah mulai kebuka. Kira-kira siapa sih yang masih pegang di saham True? Nah, ini kita bisa pantau ya untuk saham True. Selanjutnya saya akan mereview saham dari CPRO. Nah, ini sempat jadi ATM harian ya ketika dia masih dalam keadaan uptrend, tapi saat ini kawan-kawan harus hati-hati. Kenapa? Karena CPRO masih membentuk lower low. Nah, kenapa lower low? Ini adalah lower low-nya yang terakhir adalah supportnya ada di harga 80 dan hari ini closing di bawah itu ya. Jadi membentuk lower low kembali di harga closing di harga 79. Hati-hati di saham yang sedang downtrend. Nah, jadi kawan-kawan yang punya CPRO lebih baik ya pertimbangkan kalau seandainya besok dia tidak naik, lebih baik kawan-kawan keluar. Kalau seandainya membentuk lower low lagi terjun di bawah 79, hati-hati ya buat kawan-kawan. Selanjutnya yang akan saya review adalah Ken. Nah, ini kan cukup cantik hari ini closingnya karena closing membentuk hammer. Sebenarnya sudah ada sinyal kenaikan dari 3 hari yang lalu ya di kisaran harga 450-an dan hari ini closing 470.
Sebenarnya saya sempat merekomendasikan ya kepada kawan-kawan keluarga Oke Saham juga terkait saham Ken. Nah ini ya, Ken itu di harga 462. Ini menurut saya sih cukup menarik buat kita pantau Ken. Semoga aja Ken bisa melewati tembus dari harga 470 dengan membentuk hammer dan juga volumenya juga mengalami kenaikan. Walaupun kenaikan hariannya cuma 1-2%, tapi menurut saya sih bisa kita pantau Ken ini ya. Dengan target kuatnya adalah 480 kalau seandainya jebol 480. Apabila 480 bisa ditembus, lanjutannya adalah ke harga 494. Nah, itu adalah harga tertingginya ya dari Ken. Semoga aja bisa tembus ke harga 500-an untuk saham Ken. Untuk saat ini Ken sedang dalam uptrend. Jadi kita bisa perhatikan Ken. Selanjutnya saya akan mereview saham dari Yellow. Hari ini mengalami kenaikan cukup luar biasa di sampai dengan 9,23% ya. Dengan volumenya juga adalah salah satu volume tertinggi ya dari bulanan ini. Tapi kalau kita perhatikan memang Yellow ini masih dalam keadaan sideways. Kenapa? Kalau seandainya dia bisa tembus di atas 153, nah ini ya di harga tertinggi di sini. Nah, di sini 193 dan juga bisa tembus kembali di atas MA50. Nah, MA50 sekarang ada di kisaran harga 173. Ini baru saya katakan Yellow ini sudah masuk ke fase uptrend. Nah, tapi untuk sekarang saya masih mengatakan Yellow ini masih masuk ke fase sideways. Dengan resisten terdekatnya ada di harga tertinggi di hari ini di harga 146, itu sebagai area terdekat untuk Yellow dengan target lanjutan ke harga 153. Nah, bagi kawan-kawan yang sudah punya Yellow, kita perhatikan ya. Nah, Yellow ini kan punya di closing tadi terlihat bahwa ada kenaikan ya, walaupun volumenya kecil. Tapi kita bisa pantau kenapa? Karena Yellow juga sudah kembali di atas MA50 di chart daily. Nah, ini bisa dijadikan support buat kawan-kawan di harga 139. Nah, ini 139 ya, itu sebagai support di Yellow. Kalau seandainya bisa turun atau jebol dari 139, kawan-kawan harus hati-hati. Apalagi kalau bisa jebol di atas 136. Kalau jebol 136, keluar karena kemungkinan dia bakal turun terus. Selanjutnya saya akan mereview saham dari Truk. Nah, Truk hari ini ARB sampai 6,93%. Kawan-kawan harus hati-hati ya yang sudah punya Truk, karena Truk turun di bawah MA5. Itu satu. Kedua, tapi kita masih bisa berharap bahwa dia masih punya rem di MA50. Nah, MA50 dari Truk ada di harga 184. Kalau seandainya 184 besok masih dijebol, kawan-kawan harus segera cut loss. Nah, itu adalah saran dari saya. Kenapa? Karena takutnya dia akan kembali ke area di bawah 170-an ya untuk masuk ke area sideways kembali. Nah, itu aja review dari Oke Saham. Nah, bagi kawan-kawan yang mau belajar saham bersama kita di keluarga Oke Saham, hari Minggu nanti kita akan adakan kelas Zoom kembali ya. Jadi nanti kita akan membahas bandar detektor simple dan juga support resisten simple juga ya. Jadi buat kawan-kawan yang masih pemula sekali, masih ikut-ikutan, ini menurut saya sih sangat cocok ya buat kawan-kawan semua. Bisa hubungi admin di 0896 123 31428 dan free trial di Oke Saham masih terus berjalan ya sampai dengan. Nah, saya tunggu daftarannya ya buat kawan-kawan semua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.